Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat RSSP Sragen, kita jumpa lagi di podcastnya RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Pada tema kali ini kita akan membahas pelayanan rehabilitasi medik, tapi sebelumnya kami akan sedikit memberikan edukasi ke masyarakat bahwa pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa kemampuan untuk bergerak bebas, melakukan aktivitas sederhana sehari-hari, atau bahkan sekedar berjalan tanpa rasa sakit? Gerak adalah esensi kehidupan, jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia, pekerjaan, dan orang-orang yang kita cintai. Namun cedera, penyakit kronis, atau kondisi disabilitas dapat merenggut anugerah tak ternilai ini, meninggalkan jejak ketidaknyamanan, keterbatasan, dan terkadang keputusasaan. Nah, di sini tema yang kami angkat di sini mengenai fisioterapi yang ada di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen, dan nanti akan dijelaskan lebih detail lagi dari narasumber yang kita undang, yaitu Bapak Agus Siswoyo. Betul. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Liska ya. Halo, selamat pagi sahabat RSPP yang berbahagia. Perkenalkan, saya Agus Siswoyo, fisioterapis di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Alhamdulillah, saya sudah bekerja di RSUD Sragen sudah sejak 2011 Mbak Liska. Jadi sekarang mungkin sudah 14 tahun. Alhamdulillah. Mungkin untuk perkenalan banyak. Pak Agus, ini yang perlu saya tanyakan ya, yang perlu saya nanti biar masyarakat lebih paham tentang apa itu fisioterapi. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan lebih detail. Ya. Baik Mbak Liska. Halo sahabat RSPP semua. Jadi apa sih sebetulnya fisioterapi gitu Mbak Liska ya? Jadi fisioterapi itu adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan pada individu maupun masyarakat dalam rangka mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gangguan gerak dan fungsi tubuh manusia di semua rentang kehidupannya dengan menggunakan penanganan sifatnya manual, peningkatan gerak dengan peralatan ya, dan peralatan ini ada beberapa macam, nanti ada bersumber energi panas, dingin, dan sebagainya, kemudian dengan pelatihan fungsi dan komunikasi. Mungkin begitu Mbak definisi untuk fisioterapi itu sendiri. Terus untuk secara garis besarnya fisioterapi itu menangani apa saja ya Pak? Baik Mbak Liska, jadi secara garis besar ya, fisioterapi itu menangani semua hal yang berkaitan dengan gangguan gerak, gangguan fungsi tubuh manusia yang diakibat oleh penyakit, diakibat karena cedera, diakibat karena gangguan atau disabilitas. Begitu, Mbak. Jadi kalau di masyarakat ada gangguan tumbuh kembang, itu bisa dikonsultasikan seperti itu. Ya. Betul. Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara fisioterapi dalam penanganan pasien di rumah sakit itu seperti apa Pak? Baik Mbak Liska, jadi bagaimana cara fisioterapis dalam melakukan pelayanan di rumah sakit? Jadi secara umum ya, secara garis besar, pertama pasti fisioterapis akan melakukan proses assessment atau anamnesa atau proses penggalian informasi ya, dapat wawancara. Kemudian fisioterapis juga akan mencari identitas pasien tersebut. Kemudian fisioterapis juga akan melakukan yang disebut dengan pemeriksaan ya, physical examination, pemeriksaan ya, berkaitan dengan vital sign-nya juga. Kemudian pemeriksaan yang penting di fisioterapi Mbak Liska, jadi pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan gerak ada. Jadi ada pemeriksaan gerak aktif, pemeriksaan gerak pasif, kemudian ada namanya pemeriksaan gerak isometrik ya. Kemudian fisioterapi juga akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan physical spesifik, pemeriksaan spesifik ya. Setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan, fisioterapis akan membuat list problematika apa yang terjadi pada pasien tersebut, atau dalam dunia fisioterapi disebut dengan diagnosa fisioterapi. Setelah itu
setelah ditemukan diagnosa atau problematika yang ada di dalam pasien tersebut, fisioterapis akan melakukan rencana tindakan. Setelah dilakukan rencana tindakan, kemudian fisioterapis akan buat sebuah intervensi, ya, intervensi yang terukur, intervensi berdasarkan evidence based practice fisioterapi. Kemudian setelah dilakukan intervensi, fisioterapis akan melakukan evaluasi, dan ini yang penting, Mbak. Jadi fisioterapis akan melakukan proses evaluasi sebelum intervensi, sebelum dilakukan tindakan, dan sesudah tindakan. Kira-kira ada perubahannya nggak? Baik itu perubahan nyeri, baik itu perubahan gangguan geraknya sudah berkembang membaik atau belum, dan lain sebagainya. Berarti itu umurnya bisa lansia juga? Gitu? Bisa lansia, betul bisa sekali dewasa. Mbak Lisa, betul sekali. Terus sekarang bagaimana bentuk layanan fisioterapi yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi? Baik Mbak Liska, jadi apa saja ya kasus-kasus yang bisa dilayani oleh fisioterapi di RSUD Dr. Suhadi Briono Sragen. Jadi secara garis besar nanti kita coba terangkan tentang beberapa kasus yang bisa ditangani. Kita membaginya dalam beberapa kasus, seperti kasus di ortopedik dan muskuloskeletal, atau dalam bahasa awamnya dalam gangguan otot dan tulang, gitu ya. Jadi ada penanganan yang post operasi. Jadi kalau post operasi ortopedik, ya, seperti misalnya habis patah tulang paha, patah tulang belakang, habis kecelakaan, ya gitu, itu pasti harus di fisioterapi, ya, karena terjadi gangguan gerak nanti, Pak. Ya, kemudian ada yang disebut dengan pos bedah umum, itu juga biasanya mungkin habis sesar dan lain sebagainya, mungkin ada gangguan ketika mau bangun, ya itu fisioterapi. Kemudian ada seandainya masyarakat mengalami gangguan nyeri punggung, ya, nyeri di lengan, ya, nyeri di siku, nyeri di tangan, nyeri di leher, nyeri di ankle, itu juga bisa masuk fisioterapi. Kemudian ada namanya fisioterapi di saraf, ya. Jadi contohnya apa kasusnya? Mungkin stroke, Mbak, ya, stroke. Jadi nanti fisioterapi juga akan melakukan kolaboratif mesti dengan dokter saraf dan dokter lainnya, akan melakukan intervensi penanganan terhadap stroke, karena biasanya jadi kelemahan, ya. Kemudian tangan kakinya tebel-tebel, ya, atau parestesia, itu bisa masuk fisioterapi. Kemudian wajahnya merot. Maksudnya yang kaki tebel-tebel itu kayak tebel kayak gitu. Kayak apa? Kayak keringgingan itu. Keringgingan, ya. Keringgingan, betul. Ya. Keringgingan, ya. Jadi kalau di dalam dunia masyarakat mungkin saraf kecepit. Itu saraf kecepit itu bisa masuk fisioterapi, karena dalam dunia medis kita menyebutkan HNP atau hernia nukleus pulposus. Banyak kasusnya, ya. Banyak sekali kasus di masyarakat seperti itu. Saraf kejepit, baik itu di pinggang ataupun di leher. Nah, itu bisa masuk fisioterapi. Kemudian wajah merot tadi, ya. Kemudian ada namanya cervical root syndrome. Jadi nggak sampai HNP, tapi hanya sekedar kejepit juga ada. Berarti banyak, ya. Banyak. Kemudian ada lagi yang nggak kalah penting dan tren, Mbak Liska. Jadi ada gangguan karena cedera olahraga, Mbak. Gangguan karena cedera olahraga, baik itu cedera olahraga sifatnya akut maupun kronis, itu bisa diintervensi di fisioterapi. Kemudian seandainya ada operasi yang sekarang tren, Mbak, ya, ada operasi namanya post operasi ACL, ya, ACL atau anterior cruciate ligament, atau LCL atau MCL, ya, atau terjadi post operasi meniscus yang sama dokter ortopedi, itu kan mesti terjadi gangguan gerak, Mbak, bisa ke fisioterapi. Berarti kalau ada kasus cedera habis olahraga itu nggak bisa langsung dipijat, gitu ya? Iya, sebaiknya ke petugas kesehatan, jangan dulu, Jadi kita harus melakukan penegakan diagnosa. Kalau terjadi seandainya di dalam dunia fisioterapi disebut dengan red flag, Mbak. Kalau terjadi patah seandainya, tentu itu coveringnya dokter ortopedi. Biasanya masyarakat kalau terjadi cedera itu langsung larinya sanggal putih. dukun pijat. Nah, mungkin nanti bisa diedukasi untuk masyarakat kalau ada cedera selesai olahraga atau mungkin ada kecelakaan, itu jangan langsung dipijat. Jangan langsung dipijat karena berisiko. Jadi kadang itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jadi meningkatkan kemungkinan disabilitas atau disabilitas itu kecacatan, Mbak. Kasihan. Jadi nggak sembuh tapi malah cacat, itu bisa.
tambah malah penyakitnya. tambah penyakit. Terus untuk keunggulan dari pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyanegara itu apa saja? Baik Mbak Liska, jadi untuk keunggulan ini pun ya baik di RSUD Dr. Suhadi Priyanegara di Rumah Sakit Suhadi Priyanegara Sragen ini Mbak Liska ya, ada beberapa keunggulan seperti peralatan kita lengkap Mbak Liska. Peralatannya lengkap. Oke. Jadi kita memiliki yang disebut dengan low level laser terapi yang tadi kalau atur ke biophysical agent ya. Akan kita punya alat-alat yang menunjang untuk kesembuhan pasien seperti kita punya low level laser terapi, electronic shockwave therapy, kemudian kita punya yang disebut dengan traksi servikal dan lumbar yang memang mohon maaf ya, memang kadang juga nggak banyak yang punya Mbak, karena termasuk peralatan yang cukup high cost mungkin. Jadi di rumah sakit lain belum ada ya? Mungkin ya. Gitu. Terus kemudian yang nggak kalah penting Mbak Liska, nggak punten, kita juga punya ruang gimnasium. Jadi juga mungkin ya nggak ada di ruang gimnasium, ruang berlatih Mbak. Oh, berlatih yang tadi nggak untuk fisioterapi. Untuk fisioterapi, jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan gerak ya, kita bisa harus dipulihkan juga lewat gimnasium dengan terapi latihan itu tadi. Kita punya peralatan yang cukup komprehensif ya, punya paralel bar, quadriceps bench ya. Jadi untuk mengoptimalkan lagi gangguan geraknya, mengoptimalkan lagi kemampuan fungsionalnya itu tadi Mbak ya, dengan gimnasium kan di dunia fisioterapi Mbak Iska kita mengenal disebut dengan exercise is medicine. Jadi exercise is medicine artinya latihan itu adalah obat. Jadi tidak obat, tidak sekedar pil, tapi juga latihan. Jadi latihan harus continue ya. Continue. Tidak boleh mandek terus. Karena itu bagian dari kesembuhan pasien. Harus rutin. Harus rutin dan terstruktur Mbak Liska. Terus untuk alur dari pelayanan fisioterapi di rumah sakit itu seperti apa Pak? Baik Mbak Liska. Jadi alur pelayanan fisioterapi di rumah sakit ya. Yang pertama untuk pasien BPJS Mbak Liska. Jadi pasien BPJS nanti pasien BPJS harus minta rujukan dulu dari Vaskes 1 betul, dari Vaskes 1 maupun dari samanya dia tidak di klinik pertama ya, untuk masuk untuk dirujukan ke instalasi rehabilitasi medik. Jadi tidak bisa langsung ke RSUD dulu ya? Ya nanti jadi biasanya untuk pasien umum ya? Bisa. Oh, kalau pasien umum langsung bisa langsung ya. Jadi kalau untuk pasien BPJS Mbak Liska jadi sesuai alurnya gitu ya. Jadi dari tadi Vaskes tingkat pertama kemudian minta rujukan untuk instalasi rehab medik, kemudian dari instalasi rehab medik nanti akan diperiksa sama dokter SPKFR baru dirujuk ke fisioterapi. Untuk umum ya beda. Umum nanti bisa langsung ke loket depan Mbak. Berarti nggak usah ke dokter, umpamanya dia cedera itu nggak usah ke poli ortopedi dulu atau ke saraf dulu. Biasanya seperti itu. Ya nanti kalau cedera gitu ya bisa dirubber nanti Pak kalau cedera. Jadi kalau cedera nanti bisa ke fisioterapi kalau dianggap itu memang red flag ya. Nah, red flag artinya memang tidak boleh ditangani fisioterapis karena mungkin ada yang patah, ada yang retak dan sebagainya. Itu memang dikonsulkan ke ortopedi. Jadi kalau nggak ada, ya tentu bisa dibantu oleh fisioterapi. Begitu, Pak. Baiklah, obrolan kita sudah panjang lebar. Mungkin nanti masyarakat bisa lebih tahu, lebih paham. Oh, ternyata betul. Di Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyanegara Sragen itu pelayanan fisioterapinya sudah canggih, betul sekali. Dari rumah sakit lain itu peralatannya lebih lengkap betul, dan itu penting. Ini untuk closing atau untuk saran ke masyarakat atau himbauan itu mungkin ada kalimat terakhir atau tidak terakhir ya, kalimat penutup atau mungkin masyarakat biar lebih paham, mungkin ada kalimat yang perlu disampaikan Pak Agus. Baik Mbak Diska, jadi Allah, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita tangan, memberikan kita kaki untuk bergerak. Ya. Kemudian memang gerak itu adalah sebuah takdir kehidupan. Ya. Jadi kalau masyarakat, sahabat-sahabat RSP semua mengalami gangguan gerak dan fungsi, bisa dikonsulkan fisioterapi, atau pilihlah fisioterapi dalam menangani gangguan tersebut. Mungkin gitu Mbak. Jadi jangan asal gitu ya. Jangan asal. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian informasinya yang sangat bagus sekali untuk edukasi masyarakat, dan nanti kita mungkin akan bisa ketemu lagi untuk di lain waktu ya. Betul, nanti kalau ada materi-materi yang atau tema-tema yang lebih menarik nanti bisa
diinformasikan Iya. lewat podcastnya Betul RSSP. sekali, Mbak. Dan Terima kasih sahabat RSSP Sragen. Jumpa lagi nanti untuk episode yang akan datang, akan ada tema-tema yang lebih menarik lagi. Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyonegono Sragen, baktiku Baktiku untukmu. untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.